Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aywafa Samratu Puadah dengan NIM 23101078. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas video pembelajaran pada mata kuliah Praktik Digitalisasi Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Cecep Abdul MS, MPD. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya sholat dalam kehidupan seorang muslim. Sebelum masuk ke pembahasan, saya berharap teman-teman semua setelah mempelajari materi ini, teman-teman semua diharapkan mampu menjelaskan pengertian sholat baik secara bahasa dan istilah, kemudian mampu menyebutkan dalil perintah sholat dalam Al-Quran, serta dapat menjelaskan pentingnya sholat bagi kehidupan seorang muslim. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas pengertian sholat terlebih dahulu. Para ulama di sini mendefinisikan sholat terbagi menjadi dua. Yang pertama, sholat menurut bahasa dan sholat menurut istilah. Adapun sholat menurut bahasa, yaitu kata sholat berasal dari bahasa Arab yaitu as-sholah, yang secara etimologis bermakna doa, permohonan, rahmat, dan pujian. Makna bahasa ini menunjukkan bahwa sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi dan permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, secara bahasa, sholat mengandung makna kedekatan, penghambaan, dan hubungan spiritual antara makhluk dan kholiknya. Adapun sholat menurut istilah syara didefinisikan sebagai serangkaian perbuatan dan ucapan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi ini menunjukkan bahwa sholat bukan sekadar doa dalam arti umum, melainkan ibadah yang memiliki tata cara, waktu, serta ketentuan yang jelas dan baku. Setiap gerakan dan bacaan dalam sholat telah diatur berdasarkan tuntunan Rasulullah SAW, sehingga pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara sembarangan atau menurut kehendak pribadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya sholat bagi kehidupan seorang muslim. Kenapa sholat itu penting? Karena sholat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sholat adalah pondasi utama dalam kehidupan beragama seorang muslim. Selain itu, sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat. Jika sholat seseorang baik, maka amal yang lain pun akan baik. Namun, jika sholatnya rusak, maka amal lainnya pun akan terancam tidak diterima. Selain itu, sholat juga berfungsi sebagai pencegah perbuatan keji dan munkar. Orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk akan terlatih untuk mengendalikan diri, menjaga perilaku, serta membiasakan hidup disiplin dan bersih. Selain itu, sholat juga merupakan tiang agama Islam. Hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang berbunyi, "Sholat itu adalah tiang agama Islam, maka barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah merubuhkan agama." Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadisnya menegaskan bahwa sholat menjadi pembeda atau pembatas yang tegas antara seorang muslim dengan orang kafir. Hadisnya berbunyi, "Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah mengenai sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir." Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Selanjutnya yaitu kedudukan sholat dalam Islam. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Kedudukan ini menunjukkan bahwa sholat adalah pondasi utama dalam membangun keislaman seseorang setelah pengakuan iman. Keistimewaan sholat juga terlihat dari cara perintahnya diturunkan. Berbeda dengan ibadah lain yang disyariatkan melalui wahyu di bumi, sholat diperintahkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj.
Dalam kehidupan seorang muslim, sholat menempati posisi sebagai tiang agama. Artinya, sholat menjadi penyangga utama tegaknya bangunan Islam dalam diri seseorang. Perintah sholat dalam Al-Quran ditegaskan secara jelas dalam beberapa ayat dalam surat Al-Baqarah. Surat ini termasuk surat Madaniyah yang banyak memuat hukum-hukum syariat, termasuk kewajiban sholat sebagai ibadah pokok dalam Islam. Melalui ayat-ayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memerintahkan pelaksanaan sholat secara lahiriah, tetapi juga menjelaskan makna, fungsi, dan kedudukannya dalam membentuk keimanan serta kehidupan seorang muslim. Salah satu dalil paling tegas terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Ayat ini mengandung perintah yang sangat jelas dan tegas tentang kewajiban menegakkan sholat. Kata akimu yang berarti dirikanlah dalam ayat tersebut tidak sekadar bermakna melakukan sholat secara fisik, tetapi mengandung makna menegakkan sholat dengan sempurna, baik dari sisi syarat, rukun, bacaan, maupun kehusyuannya. Dengan demikian, sholat yang diperintahkan bukanlah sholat yang dilakukan secara asal-asalan, melainkan sholat yang dijalankan sesuai tuntunan syariat dan dilandasi kesadaran penuh akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini, perintah sholat juga disejajarkan dengan perintah zakat. Hal ini menunjukkan bahwa sholat memiliki kedudukan yang sangat fundamental. Ia disandingkan dengan ibadah sosial yang sama-sama bersifat wajib. Sholat berfungsi sebagai bentuk hubungan vertikal antara hamba dengan Allah, sedangkan zakat mempresentasikan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Keduanya menjadi pilar utama dalam membangun kehidupan beragama yang seimbang antara aspek spiritual dan sosial. Selain itu, perintah ruku'lah bersama orang-orang yang ruku mengandung makna kebersamaan dan persatuan umat dalam ibadah. Ini menunjukkan bahwa sholat tidak hanya berdimensi individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan kolektif, terutama dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Islam mengajarkan bahwa ibadah kepada Allah juga menjadi sarana untuk mempererat ukhuwah dan menumbuhkan rasa persamaan di antara kaum muslimin. Adapun makna yang dapat diambil dari ayat ini adalah bahwa kualitas sholat sangat bergantung pada kondisi batin pelakunya. Bagi orang yang beriman dan khusyuk, sholat justru menjadi kebutuhan dan sumber ketenangan. Sebaliknya, bagi orang yang lalai dan jauh dari Allah, sholat terasa sebagai beban. Ini menunjukkan bahwa sholat bukan sekedar fisik, tetapi ibadah yang menuntut keterlibatan hati dan jiwa. Oleh karena itu, marilah kita sadari bersama bahwa sholat bukanlah sekadar kewajiban yang menggugurkan perintah, tetapi kebutuhan ruhani yang menentukan kualitas hidup seorang muslim. Di tengah kesibukan dan berbagai persoalan dunia, sholat menjadi tempat kembali, sarana mengadu, dan sumber kekuatan jiwa. Sholat mengingatkan kita akan tujuan hidup, menenangkan hati yang gelisah, serta menjaga diri dari perbuatan yang menjauhkan kita dari ridho Allah. Oleh karena itu, menjaga sholat berarti menjaga iman, dan meremehkan sholat berarti mempertaruhkan keislaman kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan hati kita untuk senantiasa menegakkan sholat dengan penuh keikhlasan dan kekhusyuan, karena dari sholatlah lahir ketenangan, keberkahan, dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Kesimpulan dari pembahasan tadi yaitu sholat adalah ibadah utama dalam Islam. Sholat harus dan wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Sholat dapat menjaga iman dan akhlak, serta sholat harus dilaksanakan sesuai syarat dan ketentuan. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.